Ya ampun. Tak kusangka si mawar beracun itu masih punya nyali untuk menampakkan wajahnya di sini. Kalimat itu digemakan tanpa niat untuk ditutupi. Si empunya gosip melirik dari sudut matanya dengan senyum miring, sengaja mengeraskan suara agar gadis yang ia sindir menelan bulat-bulat setiap suku kata tersebut. Di dekat gerbang Akademi Granadia yang bermandikan matahari selatan, sekelompok remaja putri berdiri mencolok bak goresan warna-warni pada sebuah kanvas putih. Mereka tak mengenakan tunik katun tipis khas warga lokal kerajaan Granda, melainkan gaun-gaun rempel bertumpuk, jas kancing ganda, dan kerah kaku yang mencekik leher. Sebuah identitas kolektif yang menjadi kebanggaan bagi para bangsawan dari kerajaan Armstrong. Keringat mengalir di pelipis mereka, tetapi harga diri menahan para gadis itu untuk mengendurkan satu kancing pun. Benar. Tak tahu malu sekali, Timpal salah seorang dari mereka seraya mengibaskan rambut dan membuang muka, menolak menatap lurus ke depan. Beraninya dia menginjakkan kaki di ibu kota pengetahuan yang suci ini. Di hadapan tembok manusia berbusana tebal itu, seorang gadis bergaun abu-abu kusam berdiri kaku. Kepalanya tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya dari tatapan jijik yang menghujam. Kedua tangannya mencengkeram pegangan sebuah koper kulit tua begitu erat hingga kuku-kuku jarinya memutih, seolah koper itu adalah satu-satunya jangkar yang menahan ia agar tak tersapu angin ribut sosial. Apa kalian pernah dengar? Katanya, beasiswa yang dia dapat itu hasil dari menjual tubuh pada patronnya. Kikikan melengking bersahut-sahutan, diredam munafik di balik sarung tangan renda dan kepakan kipas. Benarkah? Hihi. Wajar saja. Dia kan putri duke pengkhianat yang jatuh miskin. Ya ampun, seputus asa apa dia sampai rela menjual keperawanannya pada pria tit? Sungguh lady yang kotor. Dia tak pantas lagi dipanggil lady. Seorang gadis bergaun merah marun, dengan rok yang mekar selebar meja makan, sengaja maju ke depan. Ia memotong jalur si gadis lusuh, lalu menyentakkan kipas bulunya hingga terbuka dengan suara yang mirip tit. Kipas itu menutup setengah wajahnya, menyisakan sepasang mata yang menyipit menyorotkan kemuakan. Padahal dia dulu merupakan salah satu dari bunga-bunga tercantik kebanggaan Armstrong, tapi lihatlah sekarang. Bunga itu dijual pada patronnya demi bisa kabur ke negeri ini dengan kedok beasiswa. Tepat saat hinaan berikut hendak meluncur, derit roda kereta yang berat memotong ketegangan tersebut. Sebuah kereta kuda hitam pekat berhenti tepat di sisi jalan yang berlawanan. Lambang bulan sabit perak terukir halus di pintunya, menunjukkan identitas terhormat pemiliknya. Lambang itu, bisik seorang lady bermata ember yang menyembunyikan setengah wajahnya di balik kipas. Pandangannya teralih dari rombongan gadis itu ke kereta kuda yang baru datang. Rupanya sang lady jenius dari keluarga Moonstone telah tiba. Itu bukan kereta tamasya biasa yang rapuh. Dengan struktur kayu eboni yang tebal, jendela berselimut sihir, dan roda berlapis besi, kendaraan itu lebih mirip benteng berjalan daripada kereta kencana biasa. Pintu kereta terbuka. Aroma sitrus dari kebun-kebun Granda seketika menyerbu masuk, bertabrakan dengan udara dingin yang terkurung di dalam kabin. Sesosok pelayan muda keluar, diikuti seorang gadis yang melangkah turun dengan anggun. Sepatu kulit rusanya beradu dengan lantai pualam. Iramanya tenang, tetapi ada aura ketegasan yang tak terbantahkan di setiap langkahnya. Gaun beludru biru berkerah tinggi dan topi lebar berhias pita hitamnya menegaskan aura keagungan yang kaku, kontras dengan teriknya matahari selatan. Ia melangkah turun dengan postur tegak lurus dan wajah sedingin es, mempertahankan dagunya tetap tinggi karena sudah kebiasaan. Padahal, di balik topeng dinginnya, batin gadis itu menjerit, panas. Kenapa sih gaun kebangsaan Armstrong harus setebal selimut musim dingin gini? Lady Moonstone, begitulah orang-orang memanggilnya, mendadak menghentikan langkah. Ujung sepatunya tertahan di lantai pualam tepat saat matanya menangkap pemandangan di seberang, terkunci pada titik yang sama dengan pandangan si lady bermata ember sebelumnya.
Matanya menyipit pelan. Ujung jemarinya mengetuk sisi gaunnya secara ritmis, seolah tengah memutar paksa lembaran-lembaran memori yang tersimpan di sudut kepalanya. Yang dibuli itu pasti Emilia Rosewood, si protagonis, kan? Batinnya ragu-ragu. Terus, cewek-cewek bergaun ala Victoria itu mungkin antek-anteknya si Vivian. Kelopak mata Lady Moonstone perlahan turun, menyembunyikan kilat simpatinya di balik bulu mata yang lentik. Namun, sekeras apapun ia memalingkan wajah ke lantai pualam, sudut matanya terus kembali pada gerombolan pembuli di seberang sana. Tapi, Viviannya mana, ya? Aku gak lihat cewek yang ciri fisiknya mirip dia. Cewek yang pakai gaun merah itu kayaknya bukan dia deh. Ikuti kisah Zo di novel, Teori Tentang Kita, oleh Emin Hamizan, gratis di Wattpad, Quarterful, dan Karya Raksa.